Gadis itu karena berselisih dengan putri keluarga kaya, langsung dibawa masuk ke kantor polisi. Namun jika ingin keluar ia harus ada tanda tangan wali. Tapi gadis yang selama ini selalu penurut dan tidak ingin membuat ibunya khawatir. Hanya bisa kebingungan tak tahu harus bagaimana. Saat itu ia tiba-tiba teringat pada suami sahnya yang hanya pernah ditemuinya sekali. Dengan nekat ia meminta polisi memanggil presdir itu untuk menjemputnya. Setelah diizinkan, gadis itu segera mengirim pesan pada presdir. Saat itu presdir sedang bersiap menghadiri rapat penting. Namun begitu melihat pesan darinya, ia tanpa ragu membatalkan semua jadwal. Langsung bergegas menuju kantor polisi. Begitu ia muncul, gadis itu spontan menggandeng lengannya dengan penuh rasa lega. Putri keluarga kaya melihatnya langsung bertanya hubungan mereka apa. Sebelum presdir sempat menjawab, gadis itu sudah menegaskan bahwa pria ini adalah suaminya dari pernikahan kilat saat kencan buta. Dan suatu hari mereka pasti akan menikah sungguhan. Alasan ia menyembunyikan semua ini, karena takut difitnah oleh putri keluarga kaya. Hanya karena ia sangat menyukai presdir. Beberapa hari kemudian gadis itu menemani sahabatnya berbelanja di mal. Namun lagi-lagi mereka bertemu putri keluarga kaya itu. Begitu buka mulut langsung penuh hinaan. Mengejek mereka miskin tak pantas masuk butik mewah. Bahkan sengaja membeli pakaian yang diincar gadis itu tepat di depan matanya. Sahabat gadis itu tak tahan, langsung berkata bahwa ia lebih dulu melihat pakaian itu, maka wajar bila menjadi miliknya. Namun pelayan menjelaskan, siapa yang lebih dulu membayar barulah sah jadi milik. Mendengar itu sahabat gadis itu pun segera membayar, lalu berbalik hendak pergi. Tapi putri keluarga kaya dengan sengaja menghalanginya. Bahkan diam-diam menyelipkan kalung senilai 5 juta dolar ke dalam tas sahabat gadis itu, lalu pura-pura berteriak bahwa ada pencuri. Bahkan ingin langsung menelepon polisi. Gadis itu hanya tersenyum dingin. Justru ia sendiri yang menghubungi polisi. Tak lama petugas datang menanyakan situasi. Gadis itu pun menunjukkan rekaman video, membongkar tipu muslihat putri keluarga kaya di tempat. Menyadari dirinya terbongkar, putri keluarga kaya segera mengaku identitasnya, mengancam akan memanggil ibunya untuk turun tangan. Di saat itu juga kakak gadis itu tiba di lokasi. Kehadirannya langsung menarik perhatian teman sekolah si putri kaya. Keesokan harinya, teman sekolah itu datang membawa sebungkus besar camilan, memohon pada gadis itu agar dijodohkan dengan kakaknya. Putri keluarga kaya yang melihatnya penasaran. Begitu tahu maksudnya adalah ingin menjadi kakak ipar gadis itu, ia langsung menertawakan bahwa temannya tidak waras. Namun temannya justru dengan tegas menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai kakak gadis itu, bahkan mendorong si putri kaya dengan marah. Putri keluarga kaya tentu saja murka. Mereka pun bertengkar sengit di tempat. Tak lama keributan itu diketahui guru. Hasilnya gadis itu bersama temannya dipanggil ke kantor guru. Melihat ibu putri keluarga kaya adalah donatur besar sekolah, guru pun memaksa gadis itu dan temannya menulis surat pernyataan dan meminta maaf. Namun gadis itu dengan dingin menolak, karena ia sama sekali tidak memukul siapapun. Mendengar penolakannya wajah guru langsung berubah keras. Ia hendak memaksa gadis itu menurut. Namun tepat pada saat kritis itu, presdir melangkah masuk dengan langkah tegas.